Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Ya, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Kita hadir di channel Jejak Profesor ya. Pada video kali ini kita akan bahas seputar penerimaan usulan program bantuan publikasi pada jurnal bereputasi 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Ini memang lini masanya sangat berdekatan ya. Ini suratnya tanggal 5 Desember 2025 dan harus diusulkan ya, diunggah selambat-lambatnya pada hari Senin ya, tanggal 8 Desember 2025. Jadi usulan yang berkaitan dengan bantuan publikasi pada jurnal bereputasi ini ya, ini merupakan instrumen strategis untuk mendorong dosen mempublikasikan hasil penelitian secara optimal dalam rangka mendukung ya pencapaian target RPJMN dan Renstra Kemendikbudristek ya, terkait dengan peningkatan kualitas riset. Jadi ada beberapa informasi yang penting ya dari program bantuan ini. Kita lihat kalau di dalam panduannya ya, kita lihat di panduan ya program bantuan publikasi ini. Kita lewati aja tujuannya, tadi juga sudah kita jelaskan ya, untuk mendorong dosen melaksanakan dan mempublikasikan hasil penelitian secara optimal ya. Dan sasarannya ini dosen tetap aktif pada perguruan tinggi ya, di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya. Dan H-indeksnya kurang dari 10 ya, H-indeks Scopus ini ya. Kemudian artikel ilmiah hasil penelitian yang telah atau dikirim pada jurnal bereputasi nasional peringkat 1 atau 2, SINTA atau jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau Web of Science dan tidak termasuk dalam kategori jurnal predator. Artikel dengan status accepted atau sudah dipublikasikan tidak bisa diusulkan untuk menerima program bantuan. Jadi untuk sasarannya, jadi yang sudah submit ya, atau yang sedang dalam proses review ya, atau yang sudah mendapatkan catatan review dari editor ya bisa ya, tetapi untuk yang sudah diterima atau yang sudah dipublikasikan tidak bisa diusulkan. Kemudian untuk sasaran dari jurnalnya juga sudah dijelaskan ya, dibatasi di sini untuk SINTA 1 atau SINTA 2 dan juga jurnal yang bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Yang tentu luaran programnya adalah artikel ilmiah yang sudah yang terkirim ya pada jurnal SINTA 1 atau SINTA 2 atau jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau WOS, disertai dengan tanda bukti kirim dan bukti konfirmasi submission oleh publisher. Ini satu aja cukup ya. Dan indikator keberhasilannya adalah dengan proporsi kenaikan jumlah artikel ilmiah yang disubmit di jurnal peringkat 1 atau peringkat 2 atau jurnal bereputasi sehingga dapat meningkatkan jumlah publikasi. Dan pemberian bantuan ya, penentuan dosen penerima program bantuan publikasi pada jurnal bereputasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi berdasarkan reputasi dan rekam jejak akademik dosen yang bersangkutan. Seleksi didasarkan pada kualitas draft artikel ilmiah sesuai dengan target jurnal tujuan, produktivitas publikasi serta keterlibatan aktif dosen dalam penelitian yang relevan. Jadi ini sebaiknya penelitiannya relevan dengan bidang keilmuannya.
Selanjutnya, perguruan tinggi dan LDikti mengusulkan kandidat potensial yang telah lolos seleksi sesuai dengan kriteria. Jadi yang mengusulkan ya di setiap perguruan tinggi LDikti nanti kalau yang perguruan tinggi swasta ya di PTN dan LDikti mengusulkan kandidat potensial yang telah lolos seleksi sesuai dengan kriteria. Dan untuk dosen ya, status penerima merupakan dosen tetap aktif di perguruan tinggi dan memiliki NIDN yang valid, dosen tidak sedang cuti studi atau tugas belajar ya, dan dosen hanya boleh mengusulkan satu judul artikel. Artikel ilmiah ini tadi sudah ya, artikel ilmiah sudah serta dengan tanda bukti kirim atau konfirmasi submission oleh publisher ya, ini salah satu saja, ini cukup. Dan draft artikel rencana paling lambat tanggal 15 Desember. Rencana kirim jadi maksimal submissionnya paling lambat tanggal 15 Desember. Nah, ini kemudian pada saat laporan akhir. Kemudian untuk artikel ilmiah dengan status accepted atau sudah dipublikasikan tidak bisa diusulkan untuk menerima program bantuan. Jadi yang sudah diterima atau yang sudah dipublikasikan tidak bisa. Ini tadi sudah ya di belakang, di awal tadi rencana waktu artikel ilmiah terkirim. Jadi ini yang bisa diusulkan ya tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 15 Desember. Jadi kalau terakhir adalah tanggal tadi dari kementerian tanggal 8 ya, berarti ya nanti sebelumnya itu atau maksimal tanggal 8, tapi nanti dari LDikti juga akan melakukan seleksi ya, sehingga bisa ya artikel yang Bapak Ibu sekalian sudah kirimkan terakhir tanggal 7 Desember ya 2025 bisa untuk diikutkan di sini. Bukan hanya sebagai penulis utama, ya bisa sebagai korespondensi dari artikel yang disubmit. Artikel belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari lembaga lain atau program serupa dengan proyek yang sama yang menggunakan APBN atau pendanaan yang lain. Di keaslian dan etika, artikel adalah karya asli dan bukan hasil plagiasi dan mencantumkan afiliasi institusi secara jelas. Template-nya paling banyak 10 halaman dengan format penulisan nama file, usulan, jenis nama, contoh, usulan PTN atau PTS, unduh template melalui tautan, berkas usulan, latar belakang, dukungan institusi, daftar usulan. Nama ini kalau bagi institusi ini ya, dukungan strategis institusi. Ya nanti institusi ini besaran anggaran sesuai dengan jumlah artikel yang diusulkan serta ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Di tata kelolanya atau sistemnya, pendaftaran usulan program bantuan publikasi pada jurnal bereputasi diusulkan oleh masing-masing perguruan tinggi dalam bentuk dokumen digital format PDF dan Excel yang diunggah pada tautan. Di dosen mengusulkan artikel kepada perguruan tinggi melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan di atas dan mengkompilasi untuk diusulkan kepada Direktorat Jenderal dan Pengembangan. Dan untuk yang dosen PTS ini nanti perguruan tinggi melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan dan mengkompilasi untuk diusulkan kepada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui tautan pendaftaran. Kemudian perguruan tinggi menyampaikan kompilasi usulan kepada LDikti. LDikti mengkompilasi semua usulan dari perguruan tinggi di wilayah kerjanya dan membuat surat permohonan. Jadi nanti diseleksi oleh LDikti dan membuat surat permohonan.
Seleksi dilakukan oleh perguruan tinggi negeri atau LDikti masing-masing secara akuntabel, objektif, dan transparan, mengacu pada petunjuk teknis program bantuan publikasi pada jurnal bereputasi terkait kelengkapan dokumen, status keaktifan dosen, dan validitas bukti submit artikel. Kemudian untuk penetapan nanti ada surat keputusan resmi berdasarkan usulan dari perguruan tinggi atau LDikti, mekanisme kontrak dan pencairan. Kalau di perguruan tinggi negeri melalui kontrak antara PPK, ya, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, dengan pimpinan perguruan tinggi, dengan swasta nanti dengan kepala LDikti, pimpinan PTN dan kepala LDikti mengisi data isian kontrak melalui tautan ini nanti bagi LDikti dan PTN. Dan perguruan tinggi diwajibkan membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan, dilengkapi daftar penerima bantuan dan salinan bukti penyaluran bantuan kepada dosen penerima. Laporan akhir diterima paling lambat 14 hari kalender setelah seluruh bantuan selesai disalurkan, dan memuat antara lain ini laporan akhir yang dibuat oleh perguruan tinggi. Laporan ini, dan anggarannya besaran bantuan dana yang dapat diusulkan dalam program bantuan publikasi pada jurnal bereputasi dalam maksimal 10 juta per dosen. Ini kalau kita lihat pada lini masanya, ini penyerahan usulan tanggal 5 sampai 8 Desember ya. Dan evaluasi usulan tanggal 9 Desember, penetapan penerima bantuan 10 Desember nanti penetapannya. Ini cepat sekali, ini memang lini masanya. Kemudian penandatangan kontrak tanggal 11, pencairan dana bantuan 13 sampai 14 Desember 2025, penyampaian laporan program 15 sampai 31 Desember. Dibagi nanti dalam rangka untuk penyampaian laporan akhir. Saya rasa itu ini format-formatnya surat permohonan dari LDikti yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan format surat permohonan, ini surat permohonan LDikti, ini surat permohonan PTN, kemudian ini format usulannya, ini berarti institusi ini. Latar belakang maksimal 1 halaman. Ini juga institusi. Institusi akan menyusun daftar usulan nama dosen penerima bantuan. Nanti semuanya yang menulis institusi ini ya. Kemudian saya rasa itu sahabat JP Channel ya. Fakta integritas juga yang mengisi rektor ya, direktur atau ketua. Jadi itu sahabat JP Channel ya, semoga bagi Bapak Ibu yang bisa memanfaatkan program bantuan publikasi ini bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan. Insyaallah kita lanjutkan kepada video selanjutnya di channel Jejak Profesor. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.